Yang gua kaget lagi dia bilang semua menu masakan yang dia buat itu bener-bener nyontek sama resep yang pernah gua share. Ini nama aja hampir mirip nih, kita kan Waroeng Nasi Goreng Kokowil ya. Karena kita juga open kitchen seperti Koko konsepnya. Kita tutup itu terakhir karena memang udah nggak ada penjualan di 1 minggu terakhir itu. Halo semuanya, selamat pagi sahabat Koko Kuliner. Kita lagi di Kota Padang loh ya. Jadi hari ini kita dapat konten yang sangat menarik. Kemarin gue sama kameramen lagi jalan-jalan di Kota Padang. Buat penonton semuanya yang ada di Kota Padang, tepatnya gue kemarin jalan-jalan itu di bagian Kelok Kinol ya. Pada saat gue lagi jalan-jalan di daerah Kota Padang, tau-taunya ada yang nyamperin ya. Terus akhirnya ngobrol, ngomongnya subscribers gitu ya. Udah salaman, foto bareng. Setelah itu teman-teman, gue jalan. Setelah jalan dia putar balik lagi habis kita foto ya. Dia udah naik ke motor, udah jalan, dia putar balik lagi. Balik lagi, nyamperin, akhirnya ngobrol. Ternyata dia orang Jakarta, menikah dengan orang Padang, kayaknya berhenti kerja atau gimana, nanti kita bakal nanya juga. Buka warung bakmi di Jakarta, akhirnya nggak running alias bangkrut, pindah ke Padang, ke tempat istrinya. Jadi sekarang di Padang lagi merintis warung makan. Gue bingung juga ya, di Padang ini kita sudah 3 hari di Padang, sedang ada project, sedang ada pekerjaan. Semua rumah makan di sini itu dikonsep seperti kafe semua ya, di Kota Padang ini ya. Jadi dia hampir sangat sedikit makanan-makanan yang otentik gitu ya, kayak Chinese otentik, masakan Nusantara yang otentik. Rata-rata di sini tuh lebih ke arah fusion bisnis kulinernya ya gitu loh. Dia contohnya klaimnya restoran Chinese gitu ya, tapi nanti kita lihat menunya ada menu Western, ada menu Nusantara, ada menu-menu kafenya bahkan. Jadi rata-rata seperti itu semuanya. Dan subscribers Koko Kuliner atau sahabat Koko Kuliner yang satu ini juga sama, dia buka di kayak teras rumah gitu ya. Gue belum tahu ya, tapi baru dikirimin alamat, foto dan lain sebagainya. Terus dia jualan nasi goreng, mie ayam gitu ya. Dan bakminya bikin sendiri, terus jualan ya menu-menu lain sebagainya. Dan yang gua kaget lagi dia bilang semua menu masakan yang dia buat itu bener-bener nyontek sama resep yang pernah gua share. Sampai jumpa lagi di lokasi tujuan. Nah, kita udah sampai teman-teman, Waroeng Coffee ya. Ini nama aja hampir mirip nih, kita kan Waroeng Nasi Goreng Kokowil ya. Ya langsung masuk yuk. Nah ini menunya nih, bihun, kue tiaw, nasi gila, mie goreng, mie pangsit. Nah ini udah ada ownernya nih. Halo bro. Ya, selamat datang kok. Dengan siapa sih namanya? Vian kok. Vian ya? Iya. Waroeng Coffee. Warung kopi kok. Coffee itu apa sih artinya? Koko Vian sebenarnya kok nama sendiri. Coffee ya. Iya. Cuma kan kedengarannya jadinya kayak kopi kan, kopi. Karena aku kebetulan juga basically aku jual kopi. Oh jadi namanya Vian ya? Iya kok. Ini lokasinya di mana sih Vian? Di Air Hakim, nomor Air 42E, Rana Parak Rumbio, Padang Selatan. Google Map-nya ada nggak sih? Google Map-nya belum jadi kok. Tadi kita kesini kan juga pakai gokar karena kita nggak ada kendaraan di selama di Padang. Ketik aja alamatnya Jalan AR Hakim nomor 42 ya. 42E. Langsung ke sini kok teman-teman. Oke. Nah jadi ini kemarin kita ketemu ya. Ya kita ketemu, senang banget. Saya juga happy. Ada apa namanya hampir semua menunya itu diambil dari resep yang pernah saya share ya. Betul kok. Yang pastinya sebelum kita cobain, kita makan, gue berharap semoga video ini bisa ngebantu. Thank you banget. Nanti penonton-penonton kita yang ada di Kota Padang bisa ngebantu Kofian untuk mensukseskan usahanya yang pernah gagal ya. Jadi ini pastinya 100% halal dong. 100% halal kok. Karena kita juga open kitchen seperti Koko konsepnya. Oke. Gue sebenarnya agak heran loh sama gue beberapa hari di Padang ini ya. Iya kok. Rata-rata di sini mereka nggak ada authentic food ya. Rata-rata restoran-restoran gede pun menunya nyampur-nyampur, ada pasta, ada Indonesian, ada Chinese ya. Emang stylenya gitu ya. Dan semua dibikin kayak cafe ya.
Iya, karena memang di sini kalau secara customer habit sih aku nggak gitu ngerti ya, masih belajar juga. Cuma di sini basicnya mereka suka ngopi kok, terutama kopi es. Kalau di Jakarta kan mereka es americano kan. Nah, mereka di sini basicnya lebih suka kopi es atau misalnya kopi Milo. Jadi memang itu menu yang wajib di beberapa tempat tuh harus ada. Nah, terus basically mereka lebih suka kan kayak kalau di Jakarta namanya nasi Padang, kalau di sini namanya nasi ramas kok. Nasi ramas. Iya, memang makanan utamanya itu. Terus ya di samping itu mereka juga ada kayak buffet. Buffet tuh kayak sebenarnya Buffet itu apa sih? Buffet itu sebenarnya warung makan keluarga atau warung makan yang isinya tuh kayak pengetahuan aku ya, koreksi kalau nasi goreng, mie goreng gitu-gitu. Oh, iya, di sini semua buffet saya juga nggak ngerti. Iya, iya. Aku juga masih belajar sih sama customer habitnya di sini gitu. Jadi di sini Vian udah berapa lama? Dari aku buka 25 Juli, cuma kalau pindahnya itu aku dari Maret kok aku pindah sini. Oh, jadi udah hampir 1 tahun di kota Iya, Padang ya. kurang lebih lah 8 bulan lebih. Jadi 2015 itu aku buka mie ayam pertama kali tuh. Terus berapa bulan tutup, terus buka lagi kemudian itu karena waktu itu kondisinya papa baru meninggal juga, terus buka sambil ngurusin, terus ya udahlah gitu-gitulah, masih sepi kita buka tutup gitu. Nah akhirnya terakhir yang paling konsisten itu buka di 2019 sampai 2021 lah. Kita tutup itu terakhir karena memang udah nggak ada penjualan di 1 minggu terakhir itu. Paling penjualannya cuma 1 atau 5. Emang lokasinya kurang strategis apa gimana? Kalau aku berkaca dari diri sendiri, aku kan nggak mau faktor eksternal juga ya. Jadi kalau dari diri aku sendiri mungkin akunya kurang konsisten di jam bukanya. Jadi cuma kayak sekedar buka aja gitu. Oke ya. Memang tapi konsistensi itu nomor 1 lah ya. Ini buka operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Senin sampai Kamis kita buka dari jam 6.30 sampai jam 1 siang kok. Oke. Kalau Jumat Sabtu kita ada 2 shift. Jam 1 tutup, jam 4 buka lagi. Oke, jadi dari jam 7 sampai jam 1. Ya. Jam 1-nya tutup, buka lagi jam 4. Ya, sampai jam 9. Sampai jam 9. Tapi itu khusus Jumat dan Sabtu aja Minggu kok. libur? Minggu libur. Oke. Enggak, Minggu buka tapi setengah hari juga. Senin yang libur kok. Oh, Seninnya libur. Ya, Minggu setengah hari juga. Oke, jadi kita lurusin lagi ya. Senin libur, Selasa sampai Kamis buka jam 6.30, tutup jam 1. Iya. Terus Jumat Sabtu jam 2 shift. Jam 6.30 sampai jam 1. Terus tutup buka lagi jam 4 sampai dengan jam 9 malam. Betul kok. Itu hari Minggu tetap buka sampai jam 1. Iya, hari Minggu jam 1. Oke. Ya udah deh. Intinya operational hour-nya teman-teman udah tahu. Kita pesen deh karena kemarin Vian bilang ini menunya banyak yang nyontek dari saya. Apa aja menu yang Vian copy paste dari resep-resep saya? Sebenarnya yang paling utama cuman yang digoreng sih kok. Cuman aku adaptasi ke harga penjualan di sini. Jadi kalau misalnya Koko biasa kalau mau lebih premium kita pakai minyak wijen sama kecap ikan, aku ganti dengan minyak ayam dan kecap asin biasa gitu. Oke, ya udah deh kita coba aja langsung. Tapi dengan catatan kita nggak mau gratis ya. Dari awal kita udah bilang kita harus bayar ya. Nasi goreng, mie goreng, terus kemarin bikin sendiri apa sih yang bikin sendiri? Mie-nya kok yang bikin sendiri. Mie goreng ini mie-nya juga bikin sendiri. Iya, jadi sebenarnya mie goreng di sini itu kita nggak pakai mie yang sudah direbus terus dikasih minyak gitu nggak kok. Kita pakai mie yang bakmi kok. Jadi sebenarnya itu harusnya kalau di Jakarta namanya bakmi goreng kok. Oke, ya udah. Kita coba mie pangsit ya. Boleh. Mie pangsit itu sebenarnya kalau di sini di Jakarta namanya mie ayam sih. Mie ayam ya. Terus apa lagi yang jadi jagoannya Coffee ini? Paling kue tiaw goreng sih kok. Ya udah berarti satu-satu, nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng, sama kita cobain mie ayamnya. Boleh, kita langsung masak kok ya. Siap. Oke. Oh, sama pangsit rebusnya 1 porsi. Boleh, siap kok. Siap, kita udah pesan, kita tunggu makanannya datang. Oke teman-teman, ya udah di meja makan dengan makanan yang kita pesan. Ada bakmi goreng, ada kue tiaw goreng, ada nasi goreng ya. Terus ada mie ayam, ada pangsit rebus ya. Harganya murah banget, ini semua nggak ada yang di atas 20.000. Semuanya kalau nggak salah sekitar 18 ribuan. Untuk stylenya sama, semua dicah pakai bawang putih doang. Cuma bedanya kayaknya tadi pakai bumbu exo kasih, kayaknya enggak ya. Bawang putih doang ya. Terus mereka dikasih bawang goreng di atasnya dan ada kerupuknya ya. Kita coba dari mie ayamnya dulu. Wow. Mie ayamnya cukup beda. Kayaknya dia pakai kecap ikan sama sedikit minyak wijen. Ya, jadi nggak
umum kayak mie ayam biasa ya, yang cuma pakai mecin, garam dengan minyak ayam ya. Pangsit-nya ya, kita cobain ya. Pangsitnya murah banget, 18.000, isi 10. Ada ayamnya, ada sayuran, ada pangsit gorengnya juga. Mie-nya mereka bikin sendiri loh ya. Teksturnya menurut gua cukup nikmat. Tingkat kenyalannya medium ya, nggak yang benyek, tapi juga nggak yang ngaret ya. Jadi ini mantap ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bakmi gorengnya ya. Jadi ini basicnya dengan mie yang sama-sama dengan pakai mie buat mie ayam, terus direbus sebentar dan dimasak jadi mie goreng ya. Dia stylenya nggak banyak kecap ya. Pakai kecap tadi, cuman nggak terlalu banyak, makanya warnanya masih putih. Tekstur mie-nya gue suka. Ini tipe mie yang comfort banget ya, disukain sama semua orang. Jadi bukan tipe mie yang lembek, juga bukan tipe yang ngaret ya. Ini pas ya. Kalau untuk segi rasa ini HNI, semua orang bisa makan, apa ya, comforting food ya. Rasanya asin, gurih ya. Itu juga tadi tidak lupa dia juga mencampurkan obat ganteng di dalamnya. Ya, kalau stylenya kita lihat sih sama ya, mirip-mirip ya. Nah, pakai sawi, pakai kol, pakai toge ya. Oke. Enak. Nah, gue sendiri berada di Kota Padang ini untuk melakukan develop pada suatu bisnis F&B, bisnis kuliner lah, yang besar, cukup besar di Kota Padang nanti ya. Nasi gorengnya. Wah, mie ayamnya pakai kaldu ya, enak. Nah, kita udah cobain semuanya. Sebelum closing, kita mau ngobrol lagi sama Kofiannya ya. Koh, boleh kali duduk sini ya? Oke, udah gue cobain nih. Ya, gimana nih, Koh? For sure ini menu yang comforting banget. Makanan-makanan ini feel like home lah. Kalau gue rasa makanannya udah cukup nikmat. Buat dijual juga udah oke banget ya. Nah, semoga lu di Padang ini bisa survive ya. Ya, thank you. Semoga juga penonton kita benar-benar directly banyak di Padang, bisa ngebantu Kofian untuk ngegedein bisnisnya. Apa nih kok masukannya kok? Lu pakai bumbu bakso nggak sih? Enggak ya? Enggak, gua nggak perlu Mau main bawang putih aja ya? Main bawang putih aja. Oke. Main bawang putih sih oke juga sih, cuman mungkin bawang putihnya kurang banyak. Oh iya. Tapi overall dari teknik masak, cara masak, pemilihan nasi udah bagus banget. Karena orang Padang juga gue lihat makan nasinya yang kayak gini. Iya, yang perah kok. Perah ya. Iya. Pemilihan nasi udah enak, cocok buat nasi goreng. Rasa juga oke, nggak terlalu overpower ya. Minyak wijen pakai nggak sih? Tadi pakai sedikit kok. Oh, pakai sedikit. Berarti ya. kurang ya kayaknya ya? Enggak, wangi udah cukup wangi sih. Kue tiaonya gue suka, cuma kue tiaonya putus-putus ya. Karena ya tadi lu cerita nggak ada orang lain lagi ya. Iya. Kue tiao itu di Padang ini mau nggak mau beli sama satu orang ya. Iya. So far so good. Mie ayam lu juga enak. Mie ayam lu ada aroma minyak wijen sih, mungkin nggak sih? Enggak kok, aku ini bumbunya cuma kecap manis, garam micin, gula, sama yang kuncinya ada di itu kok. Kecap Inggris. Oh, pakai saus Inggris dikit. Iya. Oh, iya. Iya sih, jadi agak beda dengan mie ayam pada Iya. biasanya ya. Tapi penggunaan kecap Inggris harus agak hati-hati. Karena ini kan ada rasa asamnya. Iya, betul. Tapi so far so good lah, ini enak, harga juga sangat bersaing ya. Orang Padang itu cukup konsumtif loh, makanan-makanan di tengah kota Padang tuh yang istilahnya belum kelas resto aja harganya udah Lumayan ya? Udah lumayan ya, konsumtif. Padahal UMR di sini udah gede ya, nggak kayak Jakarta Enggak, ya. UMR-nya kecil kok. UMR-nya kecil sekali. Oke, Fian, gue thank you so much ya Ya, thank you. lu yang udah kemarin nyamperin gua. Pokoknya harapan gua
semoga penontonnya banyak, terus terutama ada di Kota Padang juga, jadi bisa ngebantu Kofian. Ya, thank you. Ini ada di GoFood? Ada kok di GoFood. GoFood ada namanya? Warung kopi juga. Warung Kopi ya? Iya. Warung Kopi nanti dibantu sama editor kita untuk ditaruh di sini. Terus GrabFood? GrabFood belum ada kok, cuma ada di Shopee Food lagi, satu lagi. Oh, Shopee Food sama di GoFood Iya, aja. GoFood ya. Oke deh, gitu aja. Gue mau lanjut makan sama tim. Teman-teman semuanya, thank you so much. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye.